Pernahkah Anda merasa sudah bekerja mati-matian dari pagi buta sampai larut malam, bahkan rela mengorbankan waktu berharga bersama keluarga, tapi anehnya kondisi dompet Anda rasanya jalan di tempat? Kita sering didoktrin bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci mutlak menuju kekayaan. Namun, jika rumus itu benar adanya, seharusnya kuli bangunan atau pekerja kasar yang memeras keringat paling banyak sudah menjadi orang terkaya di negeri ini. Ada sebuah kejanggalan besar dalam persamaan ini yang sering kita abaikan, sebuah potongan teka-teki yang hilang yang membuat kerja keras Anda seolah menguap begitu saja tanpa hasil finansial yang setimpal. Masalah utamanya ternyata bukan terletak pada kurangnya keringat yang Anda teteskan atau kurangnya jam kerja yang Anda berikan, melainkan pada hambatan internal yang sering disebut sebagai mental block. Bayangkan, Anda sedang berlari kencang, namun ada tembok kaca tak terlihat di depan mata. Sekuat apapun Anda menabrakkan diri, Anda hanya akan mendapatkan rasa lelah dan terpental kembali ke titik awal. Inilah yang terjadi pada energi keuangan banyak orang. Mereka mengejar uang dengan nafsu yang berapi-api, namun tanpa sadar batin mereka justru memancarkan sinyal penolakan yang membuat rezeki itu menjauh. Disinilah kita perlu membicarakan satu kata sakti yang sering disalahpahami, yaitu ikhlas, yang dalam konteks kemakmuran bukan sekadar istilah agama, melainkan strategi psikologi tingkat tertinggi. Banyak orang mengira ikhlas itu berarti pasrah kalah atau menerima kemiskinan dengan lapang dada. Padahal pemahaman sempit seperti itu justru mematikan potensi besar manusia untuk bertumbuh. Ikhlas yang sesungguhnya adalah bentuk penguasaan diri yang sangat kuat, sebuah kondisi mental di mana Anda berjuang hebat, namun hati tetap tenang dan tidak terikat pada ketakutan akan hasil. Kita perlu meluruskan kekeliruan fatal yang beredar luas di masyarakat, bahwa orang yang ikhlas itu identik dengan hidup sederhana atau pas-pasan, seolah kekayaan adalah musuh dari ketulusan hati. Faktanya, kemiskinan dan keikhlasan adalah dua hal yang berbeda. Justru ketidakikhlasanlah yang sering membuat seseorang terperangkap dalam kemiskinan karena hatinya penuh dengan rasa takut dan rasa kurang. Orang yang tidak ikhlas cenderung pelit dan cemas berlebihan. Sifat-sifat inilah yang secara alami menyumbat aliran rezeki deras yang seharusnya bisa mereka terima. Anda perlu memahami mekanisme energi uang yang memiliki karakter unik. Ia sangat mirip dengan kupu-kupu yang indah namun liar. Jika Anda mengejarnya dengan kasar dan panik, ia akan terus terbang menjauh karena merasa terancam oleh energi agresif yang Anda pancarkan saat sedang butuh uang. Sebaliknya, saat Anda diam, tenang, dan fokus menata taman bunga yang indah di dalam diri Anda dengan penuh keikhlasan, kupu-kupu itu akan datang dan hinggap dengan sendirinya. Begitu pula uang yang lebih suka mendatangi mereka yang berjiwa tenang. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar cara mengubah frekuensi otak Anda dari mode membutuhkan yang memancarkan kekurangan menjadi mode layak menerima yang memancarkan kelimpahan tanpa batas. Metode ini adalah mata rantai yang hilang atau missing link yang tidak akan Anda temukan di seminar motivasi biasa yang hanya menyuruh Anda berteriak semangat tanpa memperbaiki fondasi batin. Kita akan menyelami kedalaman pikiran bawah sadar untuk memperbaiki akar masalah finansial Anda, sehingga rezeki tidak lagi perlu dikejar setengah mati, melainkan ditarik dengan magnet ketenangan. Saya menantang Anda untuk membuka pikiran seluas-luasnya dan melepaskan segala skeptisisme atau keraguan yang mungkin muncul di kepala Anda sekarang demi masa depan finansial yang lebih baik.
Pengetahuan yang akan kita bedah ini adalah ilmu tingkat tinggi yang menjadi pembeda antara miliarder sejati yang hartanya awet dengan orang kaya baru yang uangnya cepat habis karena mentalnya belum siap. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini dengan menarik napas panjang, kosongkan gelas Anda, dan bersiaplah menerima rahasia yang akan mengubah total cara Anda memandang uang. Mari kita bedah bahaya dari energi desperation atau rasa ngoyo yang sering tidak disadari justru menjadi penghalang terbesar rezeki Anda. Ketika Anda bekerja dengan rasa takut tidak bisa makan atau takut tagihan tidak terbayar, Anda sebenarnya sedang memancarkan sinyal frekuensi rendah bernama kekurangan ke seluruh penjuru semesta. Hukum alam bekerja sangat presisi. Ia tidak merespons apa yang Anda inginkan, melainkan merespons siapa Anda saat itu. Dan jika batin Anda berteriak, "Saya butuh uang," maka alam akan memantulkan kembali realitas bahwa Anda memang sedang tidak punya uang. Coba bayangkan Anda sedang menggenggam segenggam pasir halus di pantai. Semakin erat Anda mengepalkan tangan karena takut kehilangan butiran pasir itu, justru semakin banyak pasir yang tumpah keluar melalui celah jari-jari Anda. Pasir itu hanya akan tetap utuh dan banyak di tangan jika Anda menadahkannya dengan telapak tangan terbuka yang rileks dan penuh kepercayaan diri. Begitu pula dengan uang. Kekayaan membutuhkan ruang gerak yang longgar untuk bisa bertumbuh. Sementara kepanikan dan rasa posesif berlebihan justru mencekik aliran uang hingga mati sebelum sampai ke dompet Anda. Disinilah growth mindset berperan penting untuk membedakan antara ambisi sehat yang membawa kemajuan dengan obsesi buta yang berlandaskan ketakutan. Orang-orang yang sukses secara finansial bekerja keras karena didorong oleh visi besar yang ingin mereka wujudkan, bukan karena dikejar bayang-bayang kemiskinan atau ketakutan tidak bisa bertahan hidup esok hari. Pergeseran motif ini sangat krusial, karena energi yang lahir dari visi akan menciptakan karya besar. Sedangkan energi yang lahir dari rasa takut hanya akan menciptakan kelelahan mental yang berkepanjangan tanpa hasil nyata. Secara biologis, tubuh kita tidak dirancang untuk berpikir kreatif saat berada di bawah tekanan stres finansial yang berat. Karena saat panik, bagian otak reptil yang mengurus pertahanan diri akan mengambil alih kemudi logika. Padahal untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar, Anda membutuhkan akses penuh ke bagian otak yang kreatif dan solutif untuk melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Itulah mengapa solusi masalah keuangan hampir tidak pernah muncul saat Anda sedang pusing tujuh keliling, melainkan datang justru saat Anda mulai bisa bernapas lega dan menenangkan pikiran. Penghambat lain yang sering tidak disadari adalah scarcity mindset atau mentalitas kelangkaan, yaitu perasaan terancam atau iri ketika melihat teman atau kompetitor bisnis meraih kesuksesan besar. Orang dengan mental ini berpikir seolah-olah kue rezeki di dunia ini terbatas, sehingga jika orang lain mengambil potongan besar, maka bagian untuk dirinya akan berkurang drastis. Dalam mentalitas ikhlas yang sejati, kita paham bahwa samudra rezeki Tuhan itu tidak bertepi, sehingga kesuksesan miliaran orang lain sama sekali tidak akan mengurangi jatah rezeki yang telah disiapkan khusus untuk Anda. Mulailah mengubah narasi internal yang Anda ucapkan setiap hari. Gantilah kalimat "saya harus cari uang" yang terdengar melelahkan menjadi "saya siap menarik uang" yang terdengar memberdayakan. Perubahan susunan kata ini mungkin terdengar sepele, namun memiliki dampak psikologis raksasa yang mengubah postur mental Anda dari seorang pemburu yang kelelahan menjadi magnet yang kuat. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai memantaskan diri, alam semesta akan merespons perubahan getaran itu dengan menyelaraskan peluang-peluang emas ke depan pintu rumah Anda. Inti dari blog ini adalah penguasaan seni ketidakterikatan
sebuah kondisi paradoks di mana Anda menginginkan kekayaan, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada seberapa banyak saldo di rekening. Saat Anda bisa merasa cukup dan bahagia sebelum uang itu datang, justru saat itulah uang akan datang berbondong-bondong, karena tidak ada lagi resistensi atau penolakan di hati Anda. Sekarang setelah fondasi mental ini terbangun kokoh, kita siap masuk ke pembahasan teknis tentang bagaimana menerapkan rasa ikhlas ini dalam karir dan bisnis agar omzet Anda bisa meledak. Mari kita bawa konsep ikhlas ini turun ke bumi, langsung ke meja kerja, pabrik, atau tempat usaha yang Anda geluti sehari-hari agar menjadi lebih relevan. Banyak yang salah kaprah, mengira bahwa ikhlas dalam bekerja berarti mau dibayar murah atau rela diperas tenaganya tanpa protes. Padahal pemahaman itu sangat keliru. Ikhlas dalam karir dan bisnis adalah komitmen totalitas untuk memberikan kualitas mahakarya terbaik tanpa sibuk berhitung untung rugi sempit di setiap langkah kecilnya. Ini adalah mentalitas memberi lebih dari yang diharapkan. Sebuah standar integritas yang tetap tinggi meskipun tidak ada atasan yang mengawasi atau tidak ada bonus instan yang menanti di depan mata. Perhatikan perbedaan mencolok antara karyawan atau pebisnis yang bermental transaksional dengan mereka yang berjiwa kontribusi dan melayani. Kelompok transaksional bekerja persis seharga bayarannya. Jika dibayar 5 juta, mereka hanya akan bekerja senilai 5 juta, menolak melakukan lebih karena merasa rugi. Sementara kelompok kedua yang kelak akan menjadi pemimpin pasar, selalu bekerja melampaui ekspektasi bayaran karena mereka sadar sedang membangun aset reputasi jangka panjang. Ajaibnya, justru mereka yang tidak pelit memberikan tenaga, dan ide inilah yang dalam jangka panjang selalu berakhir dengan bayaran paling mahal dan posisi paling strategis di industri. Jangan pernah sekalipun meremehkan intuisi pelanggan, klien, atau atasan Anda, karena manusia memiliki radar alami yang sangat tajam untuk mendeteksi ketulusan hati seseorang. Mereka bisa merasakan getaran energi yang halus. Apakah Anda melayani mereka karena benar-benar ingin membantu memecahkan masalah? Atau hanya melihat mereka sebagai dompet berjalan yang siap dikuras isinya? Ketika motif utama Anda hanya uang, interaksi bisnis menjadi kaku dan manipulatif, namun saat motif Anda adalah pelayanan tulus, orang akan merasa nyaman dan menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Anda tanpa banyak curiga. Number una dan menyamana. Mari kita lihat contoh nyata di lapangan. Seorang sales yang memaksa klien membeli produk termahal demi mengejar komisi besar mungkin menang hari ini, tapi ia kehilangan kepercayaan selamanya. Bandingkan dengan sales yang ikhlas, menyarankan produk lebih murah namun sesuai kebutuhan klien, ia mungkin dapat komisi lebih kecil sekarang, tapi ia memenangkan loyalitas pelanggan seumur hidup. Kekayaan raksasa tidak dibangun dari satu kali transaksi cepat yang penuh tipu daya, melainkan dari ribuan transaksi berulang yang didasari oleh kepercayaan yang mengakar kuat dan rekomendasi tulus dari mulut ke mulut. Keikhlasan juga merupakan bahan bakar utama bagi lahirnya inovasi besar dan produk-produk revolusioner yang mampu mengubah wajah dunia. Ketika seseorang berkarya dengan ikhlas, egonya menyingkir ke tepi, sehingga fokus utamanya murni tertuju pada penderitaan atau masalah orang banyak yang perlu diselesaikan segera. Inilah rahasia para pendiri startup unicorn atau penemu teknologi hebat. Mereka tidak memulainya dengan pertanyaan egois, bagaimana saya jadi kaya raya, melainkan bagaimana saya bisa membuat hidup jutaan orang menjadi lebih mudah dan lebih baik.
Seringkali terjadi sebuah paradoks menarik dalam perjalanan karir, di mana promosi jabatan tinggi atau ledakan omzet justru datang di saat kita berhenti terobsesi pada angka-angka tersebut. Saat Anda mulai tenggelam dalam kenikmatan melayani dan mencintai proses kerja itu sendiri, energi Anda menjadi sangat ringan, antusias, dan menarik perhatian banyak peluang emas di sekitar. Kenaikan level kehidupan seringkali merupakan hadiah kejutan bagi mereka yang sibuk menanam benih kebaikan dengan tekun, bukan bagi mereka yang setiap hari berteriak menagih buah kepada tanaman yang baru saja tumbuh. Tanamkan prinsip fundamental ini dalam kepikiran bawah sadar Anda, bahwa uang hanyalah efek samping otomatis dari nilai manfaat yang Anda berikan ke pasar. Semakin ikhlas dan brutal Anda dalam memberi nilai tambah yang gila-gilaan kepada orang lain, semakin deras pula arus uang yang akan membanjiri rekening Anda tanpa bisa dibendung lagi. Jadi mulai besok pagi, ubah fokus lensa Anda dari apa yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan ini, menjadi seberapa besar manfaat yang bisa saya berikan lewat pekerjaan ini, dan saksikanlah keajaiban finansial mulai terjadi dalam hidup Anda. Mari kita bicara jujur tentang momen paling sensitif dalam siklus keuangan Anda, yaitu saat tangan Anda harus merogoh dompet untuk mengeluarkan uang, entah itu untuk belanja kebutuhan atau membayar tagihan rutin. Perhatikan baik-baik perasaan apa yang muncul di dada Anda saat itu, karena mayoritas orang tanpa sadar merasa sesak, berat hati, atau bahkan menggerutu saat melihat saldo mereka berkurang. Sikap mental negatif saat bertransaksi ini sangat berbahaya, karena saat Anda merasa sakit ketika mengeluarkan uang, Anda sedang mengirimkan pesan tegas ke alam bawah sadar bahwa mencari uang itu sulit dan mempertahankannya adalah perjuangan yang menyiksa. Mulai hari ini kita harus membalikkan naskah kuno tersebut dengan teknik sederhana namun sangat powerful, yaitu membayar segala tagihan dengan rasa syukur yang mendalam dan senyuman tulus. Saat Anda membayar tagihan listrik atau internet, jangan fokus pada nominal uang yang hilang, melainkan ubah fokus Anda pada rasa terima kasih, karena telah menikmati kenyamanan cahaya lampu dan koneksi dunia maya selama sebulan penuh. Jadikan setiap pembayaran sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan Anda kepada penyedia layanan yang telah membuat hidup Anda jauh lebih nyaman dan beradab daripada manusia di zaman batu. Selanjutnya, kita masuk ke dimensi yang lebih dalam, yaitu sedekah dan berbagi, yang sejatinya adalah latihan beban terbaik untuk memperkuat otot keikhlasan finansial Anda agar tidak kaku. Hapus segera mindset pedagang yang menganggap sedekah sebagai uang pancingan agar Tuhan mengembalikannya 10 kali lipat. Karena niat transaksional seperti itu masih penuh dengan pamrih dan ketidakpercayaan. Sedekah yang murni adalah sebuah deklarasi lantang dari jiwa Anda kepada semesta yang berbunyi, "Saya sangat berlimpah," sehingga memberi sebagian harta kepada orang lain tidak akan membuat saya miskin atau kekurangan sedikit pun. Anda perlu memahami hukum sirkulasi energi yang abadi, bahwa uang harus terus mengalir, bergerak layaknya air sungai yang deras agar tetap jernih, sehat, dan membawa kehidupan bagi sekitarnya. Jika Anda membendung total aliran air karena ketakutan irasional akan kekeringan di masa depan, air itu justru akan berhenti mengalir, menjadi keruh, membusuk, dan akhirnya menjadi sumber penyakit bagi ekosistem keuangan Anda. Orang yang terlalu pelit dan menahan uang secara ekstrem karena takut miskin justru sedang mematikan sirkulasi kemakmuran dan menutup pintu masuk bagi rezeki baru yang lebih besar. Banyak orang ragu untuk berbagi, karena logika matematika dasar mengatakan jika 5 dikurang 1, maka sisanya tinggal 4,
Namun matematika rezeki Tuhan tidak bekerja sesederhana hitungan kalkulator. Dengan memberi secara ikhlas, Anda sebenarnya sedang mengosongkan cangkir yang isinya mungkin sudah lama dan keruh, memberikan ruang kosong yang luas bagi Tuhan untuk menuangkan kembali air yang jauh lebih segar dan lebih banyak. Keberanian untuk mengosongkan tangan inilah yang menjadi kode rahasia bagi langit untuk menurunkan hujan rezeki yang jauh lebih deras dari sebelumnya untuk Anda. Bentuk lain dari keikhlasan melepas uang yang sering dilupakan adalah keberanian berinvestasi pada diri sendiri atau yang populer disebut investasi leher ke atas. Sangat ironis melihat banyak orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk makan enak sesaat atau ganti gadget demi gengsi, tapi merasa sayang dan berat hati mengeluarkan sedikit uang untuk membeli buku atau kursus. Padahal kerelaan Anda membayar harga untuk ilmu pengetahuan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi yang memastikan kapasitas wadah rezeki Anda terus membesar dan siap menampung angka yang lebih besar. Orang bermental kaya sejati tidak pernah takut melepaskan uangnya pergi untuk kebaikan karena mereka memiliki keyakinan tak tergoyahkan bahwa uang itu tahu jalannya pulang. Uang yang dilepas dengan energi positif, kegembiraan, dan keikhlasan memiliki memori yang kuat. Ia akan kembali ke dompet tuannya dengan membawa teman-teman barunya dalam jumlah yang tak terduga. Mulailah berlatih menjadi saluran berkat yang lancar dan tidak tersumbat. Biarkan uang melewati tangan Anda dengan sukacita, karena tangan yang terbuka lebar untuk memberi adalah tangan yang sama yang paling siap menerima kelimpahan. Mari kita melangkah masuk ke medan dunia investasi dan bisnis yang penuh ketidakpastian, di mana rahasia para pemenang sebenarnya bukanlah kemampuan meramal masa depan, melainkan keikhlasan menerima risiko. Investor sejati sadar sepenuhnya bahwa keuntungan dan kerugian adalah paket satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga mereka terjun ke pasar bukan dengan arogansi buta, tapi dengan kesiapan mental matang untuk menghadapi skenario terburuk sekalipun. Mereka tidak memaksa pasar untuk selalu memberikan keuntungan, namun mereka mengelola risiko dengan hati yang tenang sehingga tetap bisa tidur nyenyak meskipun badai krisis sedang melanda portofolio mereka. Ujian mental terberat bagi seorang pejuang finansial adalah saat harus melakukan cut loss atau menutup bisnis yang merugi, sebuah momen kritis di mana mental rata-rata akan trauma dan menyalahkan takdir. Sebaliknya, juara sejati mampu melihat kerugian itu dengan kacamata ikhlas, menganggap uang yang hilang sebagai uang sekolah atau biaya pendidikan yang memang pantas dibayar untuk ilmu lapangan. Mereka tidak membiarkan diri tenggelam dalam penyesalan yang berlarut-larut, tapi fokus mengambil pelajaran mahal dari kegagalan tersebut agar tidak jatuh di lubang yang sama di masa depan. Maraknya jebakan get rich quick atau skema cepat kaya di Indonesia sebenarnya memanfaatkan ketidakikhlasan banyak orang dalam menjalani proses perjuangan yang panjang dan melelahkan. Mereka menuntut hasil instan tanpa mau berkeringat menapaki tangga sukses, sebuah mentalitas rapuh yang justru mengundang penipuan dan kehancuran finansial lebih cepat. Anda perlu memahami bahwa ketidaksabaran adalah musuh utama dalam akumulasi kekayaan, karena aset raksasa membutuhkan waktu untuk tumbuh kokoh layaknya pohon beringin tua, bukan seperti jamur yang tumbuh semalam lalu mati. Sikap ikhlas ternyata melahirkan resiliensi atau daya lenting yang luar biasa, membuat Anda mampu bangkit dengan cepat bagaikan pegas saat bisnis hancur lebur sekalipun. Di saat orang biasa membuang waktu berharga hanya untuk meratapi nasib dan mencari kambing hitam, orang bermental kaya segera menyeka keringat dan menyusun strategi serangan balik. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya,
melainkan hanyalah jeda sebentar untuk mengambil ancang-ancang lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih jauh dari sebelumnya. Ketenangan hati juga berfungsi sebagai obat penawar paling ampuh dari racun keserakahan saat harga aset naik tinggi dan racun ketakutan saat pasar anjlok dalam. Keputusan investasi yang didasari gejolak emosi hampir selalu berujung pada penyesalan, sedangkan keputusan yang lahir dari hati yang ikhlas cenderung objektif, logis, dan menghasilkan keuntungan. Ikhlas membuat logika Anda tetap tajam dan jernih melihat data, sehingga Anda tidak mudah terbawa arus kepanikan massal yang sering menyesatkan para pemula di pasar modal. Pahami fakta brutal bahwa pasar saham, properti, dan ekonomi makro tidak memiliki perasaan dan sama sekali tidak peduli dengan tangisan Anda saat melihat grafik merah. Oleh karena itu, kemampuan untuk menetralkan emosi negatif saat krisis terjadi adalah skill mahal yang wajib dimiliki untuk menjaga aset Anda. Dengan ikhlas, menerima realitas pasar apa adanya tanpa penyangkalan, Anda menjaga kewarasan pikiran yang merupakan modal utama untuk bisa membalikan keadaan dari rugi menjadi untung di kemudian hari. Kekayaan abadi yang bisa diwariskan hanya bisa digenggam erat oleh tangan yang tenang dan tidak gemetar oleh kecemasan berlebihan. Stabilitas emosi yang berakar kuat dari keikhlasan adalah pondasi beton agar uang yang datang tidak segera lari kembali akibat keputusan-keputusan yang gegabah. Ingatlah selalu bahwa uang itu licin. Ia akan mudah tergelincir jatuh dari genggaman orang yang panik, namun akan betah diam dan berkembang biak di tangan mereka yang memiliki ketenangan jiwa seteguh karang. Kita kini menapaki tangga terakhir dan tertinggi dalam piramida kesadaran kekayaan, yaitu fase berserah atau surrender. Ada perbedaan langit dan bumi antara berjuang dengan otot leher yang tegang mengandalkan kekuatan diri sendiri yang terbatas, dibandingkan bergerak mengikuti arus energi semesta yang maha dahsyat. Fase ini mengajarkan kita untuk berhenti mendayung melawan arus sungai kehidupan yang deras dengan penuh penderitaan, dan mulai membiarkan arus tersebut membawa perahu rezeki kita menuju muara kelimpahan dengan kecepatan yang tak mungkin dicapai oleh tenaga manusia biasa. Saat Anda sampai di titik kepasrahan total ini, Anda akan mulai sering mengalami fenomena aneh, namun menyenangkan, yang disebut sinkronisitas atau kebetulan yang menguntungkan. Peluang bisnis yang dinanti-nanti tiba-tiba muncul di depan mata, koneksi dengan orang penting terjadi tanpa rencana rumit, dan ide-ide brilian seolah jatuh begitu saja dari langit ke dalam benak Anda. Ini bukanlah keberuntungan acak, melainkan respons alam semesta yang sedang mengatur ulang realitas, agar sesuai dengan frekuensi ketenangan dan kepercayaan yang Anda pancarkan secara konsisten setiap saat. Inilah yang disebut dengan kondisi zero resistance atau nol hambatan, sebuah keadaan di mana batin Anda tidak lagi membuang energi berharga untuk bertengkar dengan realitas yang sedang terjadi. Bayangkan betapa dahsyatnya produktivitas Anda jika 100% energi mental yang biasanya habis untuk cemas, mengeluh, dan menyalahkan keadaan, kini dialihkan sepenuhnya untuk fokus mencipta dan berkarya. Efisiensi energi inilah yang membuat seorang maestro bisnis tampak bekerja dengan santai dan tidak banyak drama, namun hasil yang mereka cetak jauh melampaui orang-orang yang sibuk terlihat sibuk. Bahan bakar utama untuk menjaga mesin keikhlasan ini tetap menyala adalah rasa syukur yang radikal, bukan hanya bersyukur saat untung, tapi juga tetap tenang saat kondisi sedang tidak ideal. Secara metafisika, rasa syukur
adalah sinyal validasi yang memberitahu semesta bahwa saya sudah memiliki, dan hukum tarik-menarik akan merespons dengan memberikan lebih banyak hal untuk disyukuri. Anda tidak akan pernah bisa menarik kekayaan baru dengan perasaan miskin. Anda hanya bisa menarik kekayaan dengan perasaan berkecukupan yang dibangun lewat rasa syukur setiap detiknya. Harus diakui bahwa mencapai level berserah ini adalah tantangan terberat bagi manusia modern, karena ego kita selalu kecanduan untuk memegang kendali penuh atas segala hal. Melepaskan ilusi kontrol dan percaya penuh bahwa skenario Tuhan jauh lebih indah daripada rencana bisnis kita adalah lompatan iman yang sangat menakutkan bagi logika manusia pada umumnya. Namun di balik rasa takut melepaskan setir kendali, itulah justru terdapat kebebasan finansial yang sesungguhnya, di mana beban berat di pundak Anda diangkat dan digantikan dengan rasa aman yang luar biasa. Mari kita gunakan analogi seorang pemanah ulung untuk memahami keseimbangan halus antara ikhtiar dan tawakal dalam mengejar impian. Tugas Anda hanyalah memastikan busur ditarik sekuat tenaga, membidik target dengan fokus penuh, dan melatih teknik terbaik. Itulah wilayah kendali atau ikhtiar Anda yang wajib dilakukan. Namun begitu anak panah melesat lepas dari jari, Anda harus ikhlas 100% membiarkannya terbang, karena kemana angin akan membawanya sudah bukan lagi wilayah kekuasaan Anda, dan menahan tali busur terlalu lama justru akan membuat bidikan meleset. Kekayaan yang datang melalui jalur kepasrahan ini memiliki kualitas rasa yang sangat berbeda. Ia terasa ringan, penuh berkah, dan membahagiakan hati pemiliknya. Ini sangat kontras dengan kekayaan hasil sikut-sikutan atau ambisi buta yang meskipun jumlahnya banyak, namun rasanya panas, menggelisahkan, dan seringkali membawa masalah keluarga atau kesehatan. Tujuan akhir kita bukan sekadar menjadi kaya angka, melainkan menjadi kaya rasa, di mana uang melimpah hadir beriringan dengan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Kita telah menempuh perjalanan panjang, membedah anatomi rezeki dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, mulai dari membongkar mitos kerja keras hingga memahami kekuatan kepasrahan. Sekarang saatnya kita mengunci pemahaman krusial bahwa ikhlas bukanlah sikap pasif menunggu durian runtuh, melainkan sebuah strategi aktif yang cerdas dan bertenaga kuda untuk mendobrak plafon rezeki yang selama ini macet. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika masih membawa mentalitas lama yang penuh keluhan dan ketakutan, karena wadah yang kotor tidak akan pernah dipilih untuk menampung air kehidupan yang jernih. Bawa pulang kerangka taktis ini untuk diterapkan mulai besok pagi. Awali hari Anda dengan afirmasi penerimaan diri dan rasa syukur mendalam bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Jalani jam kerja Anda dengan totalitas pelayanan, tanpa hitung-hitungan sempit layaknya seorang profesional kelas dunia, dan tutuplah hari Anda di malam hari dengan memaafkan semua kerugian atau kesalahan orang lain, agar Anda bisa tidur dengan hati nol beban. Siklus harian sederhana inilah yang jika dilakukan konsisten, akan membersihkan jalur energi uang Anda dari sumbatan-sumbatan emosi sampah yang selama ini menghambat kemajuan. Hapus segera keraguan terakhir yang mungkin berbisik bahwa materi ini terlalu abstrak atau tidak membumi, karena faktanya semua raksasa bisnis dunia memiliki kualitas ketenangan ini di tengah badai krisis. Perhatikan bahasa tubuh para miliarder. Mereka jarang terlihat panik atau gerasah-gerusuh. Mereka memiliki aura ketenangan yang mengintimidasi, karena mereka telah selesai dengan rasa takut akan kekurangan. Ketenangan itulah
aset termahal mereka. Dan Anda bisa memilikinya sekarang juga, tanpa harus menunggu saldo rekening menyentuh angka miliaran terlebih dahulu. Lakukanlah audit kejujuran yang brutal pada kondisi dompet dan aset Anda saat ini juga. Jika hasilnya masih jauh dari harapan, berhentilah sejenak menyalahkan kondisi ekonomi negara atau menyalahkan latar belakang keluarga Anda. Alihkan telunjuk itu ke dalam dada. Periksa dengan teliti di sudut hati mana rasa tidak ikhlas, rasa iri, atau rasa takut miskin itu masih bersarang dan membusuk. Perbaikan nasib finansial tidak dimulai dari perbaikan kebijakan pemerintah, melainkan dimulai dari keberanian Anda meruntuhkan tembok ego dan menggantinya dengan jembatan keikhlasan. Khusus untuk kita, masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai bangsa yang sangat religius, sudah saatnya kita naik kelas dengan tidak hanya menjadikan spiritualitas sebagai ritual ibadah di tempat suci saja. Mari kita terjemahkan nilai-nilai langit itu menjadi etos kerja nyata yang produktif, jujur, dan melayani, sehingga Indonesia tidak hanya kaya akan doa, tapi juga kaya akan pencapaian ekonomi yang bermartabat. Jadilah bukti nyata bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan dan paling ikhlas hatinya justru adalah orang yang paling berdaya secara finansial dan paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Saya mengajak Anda untuk membuat komitmen janji pada diri sendiri. Sekarang juga, ketik kalimat "Saya siap kaya dengan ikhlas" di kolom komentar di bawah sebagai jangkar niat baru Anda. Interaksi kecil ini sangat penting untuk mengirimkan sinyal keseriusan Anda ke alam bawah sadar bahwa hari ini Anda telah memutuskan rantai mental miskin dan siap melangkah masuk ke identitas baru sebagai pribadi yang berkelimpahan. Jangan biarkan video ini hanya menjadi tontonan hiburan yang lewat begitu saja. Jadikan ini titik balik sejarah kehidupan Anda dan keluarga. Menjadi kaya adalah hak Anda. Namun, menjadi kaya dengan hati yang tenang dan bahagia adalah sebuah pilihan bijaksana yang harus diperjuangkan setiap hari. Jika video ini telah membuka mata hati dan pikiran Anda, bagikan kepada orang-orang yang Anda pedulikan, agar kita bisa tumbuh bersama menjadi komunitas yang sehat secara mental dan finansial. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, di mana harta dan ketenangan jiwa berjalan beriringan. Salam tangguh dan salam mindset kaya.